Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem E-Government, Pak Andi Amin, Amirul Mukminin, Eskom Memkom, dan teman-teman semuanya yang telah mengikuti kesempatan untuk berdiskusi pada malam ini. Kami dari kelompok 3 dengan topik G2G yang beranggotakan saya sendiri, Satria Yuda, Pritor Putra, yang kedua Rahmat Masnana, Bintang Fajar Fadila, dan Moses Suwadon Marpau. Yang dimana laporan dengan judul laporan praktikum kami dengan berjudul Perancangan Sistem Informasi Kependudukan Berbasis Web pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ABC. Baik untuk bab pertama, bab satu akan dibacakan oleh Fajar. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bang Yuda. Di sini saya akan menjelaskan dari latar belakang. Di latar belakang dalam era digital yang saat ini, hampir semua aspek kehidupan masyarakat semakin bergantung kepada teknologi informasi. Salah satu sektor yang penting dan membutuhkan sistem informasi yang efisien adalah sektor kependudukan dan pencatatan sipil atau Disdukcapil. Disdukcapil memiliki peran vital dalam pengelolaan data kependudukan yang akurat dan terpercaya. Namun seringkali proses yang ada masih dilakukan secara manual, hingga menyebabkan kesalahan data, keterlambatan dalam pelayanan, dan kekurangan transparansi. Dalam perancangan sistem informasi kependudukan berbasis web di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ABC, bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dengan memanfaatkan teknologi web yang diharapkan pelayanan publik yang berkaitan dengan data kependudukan dapat berlangsung lebih cepat, tepat, dan efisien. Dalam laporan ini, kami membahas perancangan sistem kependudukan berbasis web pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dirancang untuk memudahkan proses pengelolaan data tersedia dan telah terbukti efektif dalam pengelolaan administrasi. Oke, selanjutnya. Di sini saya akan membahas tentang identifikasi masalah. Identifikasi masalah dari latar belakang. Yang pertama ada proses manual dan tidak efisien, di mana banyak kegiatan dan pengelolaan data kependudukan yang masih dilakukan secara manual dan menyebabkan lambatnya proses pelayanan. Yang kedua, keterbatasan akses informasi. Masyarakat seringkali kesulitan untuk mengakses informasi kependudukan yang mereka butuhkan. Yang ketiga, ketidakakuratan data. Pengelolaan data yang tidak terintegrasi dan berbasis kertas berpotensi menghasilkan data yang tidak akurat dan berdampak pada pengambilan keputusan pada pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, yaitu rumusan masalah. Di dalam rumusan masalah di latar belakang tadi yang saya paparkan, yang pertama ada apa saja kebutuhan sistem informasi kependudukan berbasis web yang diperlukan oleh Dinas Disdukcapil ABC. Yang kedua, bagaimana proses perancangan sistem informasi kependudukan berbasis web dapat dilakukan. Yang ketiga, apa saja manfaat yang diperoleh dari implementasi sistem informasi ini bagi Dinas Disdukcapil ABC dan masyarakat. Selanjutnya, batasan masalah. Dalam batasan masalah pada perancangan sistem informasi kependudukan berbasis web pada Disdukcapil ABC dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, proses manual yang tidak efisien. Banyak kegiatan dalam pengelolaan data kependudukan masih dilakukan secara manual dan menyebabkan lambatnya proses pelayanan. Yang kedua, keterbatasan akses informasi. Masyarakat seringkali kesulitan dalam mengakses informasi kependudukan yang mereka butuhkan. Yang ketiga, ketidakakuratan data. Pengelolaan data yang tidak terintegrasi berbasis kertas berpotensi menghasilkan data yang tidak akurat. Selanjutnya, yaitu tujuan laporan. Tujuan pembuatan laporan ini atau penelitian ini, yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi kependudukan berbasis web di Dinas Dukcapil ABC. Yang kedua, untuk merancang sistem informasi kependudukan berbasis web yang sesuai dengan kebutuhan yang diidentifikasi. Yang ketiga, untuk menganalisis manfaat yang dapat diperoleh dari implementasi sistem informasi. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu manfaat laporan. Nah, yang pertama, manfaat teoritis dapat menambah ilmu dan pengetahuan tentang perancangan sistem di Dukcapil. Yang kedua,
Manfaat praktis bagi mahasiswa dapat dijadikan sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar dan menambah ilmu pengetahuan tentang perancangan sistem informasi kependudukan berbasis web pada Dukcapil ABC. B. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan peneliti dalam mengembangkan media pembelajaran lebih lanjut untuk meningkatkan minat belajar mahasiswa. Bagi dosen, sebagai motivasi dan referensi untuk mengembangkan media pembelajaran selanjutnya untuk menunjang kegiatan perkuliahan. Bagi perguruan tinggi, untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk media pembelajaran secara langsung dan meningkatkan minat dan motivasi mahasiswa. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan Bang Yuda. Saya terima kasih kepada Fajar dan untuk bab 2-nya akan dibacakan oleh Rahmat. Untuk bacanya ambil inti-intinya aja. Rahmat, persilakan. Bab 2, landasan teori. Sistem, pengertian sistem menurut Ridwan dan Widyaswiti, sistem merupakan dasar pergerakan dalam seluruh kegiatan. Keberadaan sistem merupakan segala bidang yang sangat diperlukan sekali tanpa adanya konsep dari sistem, maka kegiatan atau pekerjaan akan berjalan tanpa kendali. Dalam Situm Orang 2021. Sedangkan menurut dalam Pratewি 2019, sistem merupakan gabungan dari komputer dan pengguna yang bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan operasi, manajemen analisis, dan pengambilan keputusan terhadap suatu tindakan dalam sebuah organisasi untuk mencapai sebuah keputusan atau tujuan dalam Chandra dan Wulandari 2021. Sementara menurut Hutahian dalam Haryanto dan kawan-kawan 2019, sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan dalam Partologi dan Pasar Ibu 2022. Secara kesimpulan yang bisa kita dapatkan bahwa sistem adalah kumpulan elemen, komponen, atau unsur yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Sistem dapat berupa sebab buatan manusia dan harus memiliki keterhubungan antara satu dengan yang lainnya serta mempunyai item-item penggerak. Pengertian informasi. Menurut B.W. Wijaya, informasi merupakan data yang telah diolah, diinterpretasikan, atau yang diberikan makna sehingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam melakukan tindakan 2020. Sedangkan menurut Aka Misra, informasi adalah data yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang membantu individu atau organisasi dalam mengambil keputusan yang efektif dan efisien. Sedangkan menurut S.S. Singh, 2020, informasi merupakan data yang telah diproses, disimpan, dan dikomunikasikan dalam bentuk yang berguna untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pengertian informasi yaitu informasi sebagai data yang telah diolah dan disajikan dalam bentuk yang dapat dipahami dan berguna bagi penerima, memiliki struktur dan organisasi yang jelas serta dapat dipercaya, memiliki hubungan dan tujuan kebutuhan penerima dan mewakili data yang sebenarnya. Pengertian nilai informasi. Informasi bisa diartikan sebagai penilaian dari suatu informasi secara efektif atau tepat, baik dari segi ketepatan, kebenaran, dan dapat dibuktikan apa adanya, serta relevansi dan akurasi informasi. Berikut definisi dari nilai informasi yang relevan. Pertama, kuantitas informasi dalam Zakiuddin 2020. Nilai informasi dapat diukur dengan 4 dimensi dasar yaitu relevansi, akurasi, dan ketepatan waktu, serta kelengkapan informasi. Informasi yang memiliki nilai tinggi memiliki manfaat yang baik bagi penggunanya dan relevansi dengan masalah yang dihadapi. Sifat informasi sendiri dalam merupakan nilai informasi yang juga dapat dilihat dari sifat-sifatnya, seperti mudah diperoleh, cepat, relevan, akurat, dan dapat dibuktikan adanya. Informasi memiliki nilai tinggi, memiliki sifat-sifat tersebut, dan memiliki manfaat bagi penggunanya. Penggunaan informasi yaitu nilai informasi yang juga dapat diukur dengan cara memahami bagaimana informasi tersebut digunakan. Informasi yang memiliki nilai tinggi memiliki manfaat bagi penggunanya dan relevansi dengan masalah yang dihadapi. Contohnya, informasi tentang pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara sangat relevan bagi pelaku bisnis. Ramadhani 2022. Pengertian sistem informasi. Menurut Martin Halomongan Lumbangwal, sistem informasi merupakan gabungan dari beberapa atau berbagai komponen teknologi informasi yang saling bekerja sama dan menghasilkan suatu informasi guna untuk memperoleh satu jalur dalam komunikasi suatu organisasi atau kelompok dalam Maidianto dan Ridho 2021. Sedangkan menurut Johnny Seah, sistem informasi adalah gabungan dari berbagai komponen teknologi yang saling bekerja sama dan menghasilkan suatu informasi. Kesimpulannya, sistem informasi adalah kumpulan komponen yang mengolah data untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sedangkan menurut John Evans, yaitu seorang peneliti, pengertian sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas, teknologi, media, dan prosedur serta pengendalian yang memiliki maksud untuk menata jaringan komunikasi. Kesimpulannya, sistem informasi merupakan kombinasi
antara manusia, fasilitas, teknologi, media, dan dapat membantu manajemen serta pemakai intern atau yang di dalam maupun ekstern atau yang di luar. Pengujian black box. Pengertian dari pengujian black box yaitu sebuah metode atau pengujian perangkat lunak yang berfokus pada fungsionalitas yang tanpa memerlukan pengetahuan teknis tentang struktur internal dalam perangkat lunak. Dalam pengujian black box tester tidak perlu tahu bagaimana program tersebut diimplementasikan, namun hanya memeriksa apakah perangkat lunak berfungsi dengan benar atau tidak. Tujuan ini untuk menemukan fungsi yang tidak berfungsi, kesalahan antarmuka, kesalahan struktur data, kesalahan kinerja, kesalahan inisialisasi dan terminasi, serta validasi fungsionalitas perangkat lunak. Pengertian kependudukan. Menurut YBK Durasman 2004, kependudukan adalah hal-hal yang berkaitan dengan jumlah, struktur umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas, dan kualitas, serta kuantitas penduduk. Ini mencakup analisis tentang dinamika penduduk yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi. Joni Purba mengatakan bahwa penduduk yaitu orang-orang yang berada dalam antara sebagai individu, anggota keluarga, anggota masyarakat, dan warga negara, yang tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah tertentu pada waktu tertentu. Sedangkan Dr. Kartono 2019 menyatakan bahwa penduduk merupakan orang-orang yang mendiami suatu wilayah pada waktu tertentu tanpa memandang status kewarganegaraan dalam Gatiningsih dan Sutrisno 2017. Pengertian website. Menurut Gregers, website merupakan sekumpulan halaman web yang saling terhubung dan seluruh file yang saling terkait. Kata web sendiri merupakan arti dari kata halaman dan kumpulan halaman yang dinamakan sebagai homepage menurut dalam Laili 2022. Muhyiddin dan kawan-kawan menyatakan bahwa website merupakan suatu layanan sajian informasi yang menggunakan konsep hyperlink dan memudahkan untuk berselancar dalam laporan redaksi 2022. Menurut Doni dan Rahman, website adalah sekumpulan dokumen yang berada dalam server dan dapat dilihat oleh user menggunakan browser. Dokumen itu sendiri dapat terdiri dari beberapa halaman, tiap halamannya memberi informasi dan interaksi yang beraneka ragam. Dapat disimpulkan bahwa website merupakan kumpulan web yang saling terhubung dan berisi informasi digital dalam bentuk teks, gambar, video, audio, dan animasi lainnya. Baik, aksi berikutnya akan saya lanjutkan kepada Saudara Marwan, kepada Saudara Moses, dipersilakan. Saudara Moses, silakan. Baik, selanjutnya bab 3, metode penelitian. Kerangka kerja masalah. Sebelum memulai penelitian, perlu dibuat langkah-langkah penelitian yang dimana langkah-langkah penelitian tersebut adalah dapat dilihat sebagai gambar berikut. Baik, selanjutnya waktu dan jadwal. Lokasi tempat pengambilan data terletak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ABC yang beralamat di Jalan ABC, Kelurahan ABC, Kecamatan ABC, Kota ABC. Selanjutnya, baik, data primer. Data primer merupakan data yang menjadi sumber informasi utama yang digunakan penulis dan penulisan laporan praktikum ini. Adapun data primernya adalah mengamati Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ABC. Data sekunder. Data sekunder atau sekunder data merupakan data yang sudah ada dan dikumpulkan untuk melengkapi sumber informasi utama data primer. Baik, selanjutnya metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan peneliti untuk mengamankan data penelitian sebagai sumber informasi untuk mencapai tujuan kebutuhan penelitian. Baik, selanjutnya observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengadakan tinjauan secara langsung ke objek yang diteliti. Wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab. Kegiatan ini dapat dilakukan secara tatap muka maupun secara virtual. Selanjutnya, studi literatur. Studi literatur atau studi kepustakaan adalah proses kegiatan yang dilakukan penulis dalam pengumpulan data sekunder yang berasal dari perusahaan, landasan teori, dan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Baik, selanjutnya, metode pengolahan data, SDLC. Pengolahan data digunakan sebagai langkah peneliti untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang dilakukan. Proses pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan perhitungan matematis terhadap kebijakan, persediaan yang diusulkan dengan menggunakan metode waterfall. Baik, selanjutnya, berikut merupakan gambar SDLC waterfall. Yang pertama, analisis. Analisis kebutuhan dilakukan dengan cara mewawancarai pimpinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ABC. Desain.
Pada tahap tersebut, peneliti melakukan perancangan penggunaan UML, sistem informasi gaji karyawan seperti use case diagram, activity diagram, class diagram, dan sequence diagram pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil ABC. Selanjutnya, implementasi. Pada tahap ini, sebuah sistem informasi kependudukan akan dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil ABC. Baik, selanjutnya, state testing. Pada tahap ini, pengujian dilakukan pada aspek fungsionalitas kepada ahli sistem informasi, manajemen perusahaan, dan karyawannya pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil ABC. Selanjutnya, maintenance. Maintenance pada tahap terakhir yaitu pemeliharaan sistem informasi kependudukan akan dilakukan apabila ada update fitur atau memperbaiki kesalahan yang sedang terjadi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Satria Yuda Pirantono Putra. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Moses. Ini saya singkat saja untuk penjelasan di bab 4, yang dimana di sini merupakan implementasi programnya. Nah, untuk kebutuhan informasi yang dibutuhkan itu adalah data penduduk, kepengurusan KTP, dan pengurusan KK. Dan kemudian untuk kebutuhan pelanggan lunak untuk membuat sebuah program ini adalah menggunakan Laravel dengan versi 10. Yang kedua adalah Visual Studio Code, PHP versi 8.1.9, keempat Laragon, 5 MySQL, dan keenam Bootstrap. Dan ini merupakan use case diagram yang terdapat dua aktor, yaitu penduduk dan petugas, yang dimana penduduk itu dapat menambahkan data pengurusan KTP, penerbitan KK, dan registrasi data penduduk. Ya, sedangkan petugasnya juga dapat meregistrasikan data penduduk, pengolahan data kelahiran, dan pengolahan data kematian. Selanjutnya adalah activity diagram penduduk yang dimulai dari mulai menginput data penduduk, memvalidasi data, dan kemudian data tersebut disimpan ke dalam database. Dan jika ada perubahan bisa diupdate data penduduk, dan jika ada kesalahan data dan bisa dilakukan penghapusan data penduduk. Yang ini merupakan activity diagram pengurusan KTP yang dimana awalnya adalah menginput nama, NIK, dan tanggal pengurusan, dan kemudian melakukan eksekusi dengan cara mendapatkan data baru, lihat data, ubah data, hapus data, cek status dengan keterangan, dan juga akhir. Nah, ini merupakan diagram pengurusan kartu keluarga, dan selanjutnya ini adalah sequence diagram, dan ini juga adalah kelas diagram. Untuk database-nya, tabel database-nya berjumlah 3, ada data penduduk, data pengurusan KTP, dan juga data pengurusan kartu keluarga. Yang dimana masing-masing ID dan nama ini saling berhubungan dengan penduduk NIK dan juga ID. Ada relasinya juga di pengurusan kartu keluarga, yaitu ID dan NIK. Oke, untuk desain antarmukanya kurang lebih seperti ini untuk desain loginnya. Dan selanjutnya ini halaman register untuk mendaftar sebuah akun. Selanjutnya ini untuk halaman untuk data penduduk, dan terdapat ada tombol edit dan hapus, dan juga data penduduk. Nah, ini adalah halaman tambah data penduduk yang terdiri dari NIK, nama, tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, dan alamat. Yang selanjutnya ini adalah halaman untuk mengedit atau mengupdate data penduduk, yang dimana di update ini ada muncul data-data yang udah diisi sebelumnya, dan kita bisa ubah. Yang ini halaman pengurusan KTP, dan ini halaman tambah pengurusan KTP. Yang ini halaman edit. Nah, dan selanjutnya ini halaman pengurusan kartu keluarga. Ini tambah pengurusan kartu keluarga. Kemudian ini ada edit juga. Nah, ini ada di pengurusan keluarganya. Sini. Oke, kesimpulan yang dapat saya sampaikan, sistem informasi dirancang berhasil meningkatkan efisiensi dalam pengolahan data kependudukan. Proses manual sebelumnya rentan terhadap kesalahan dan keterlambatan pada sebuah data. Yang kedua adalah aksesibilitas informasi, yang dimana dengan adanya sistem informasi berbasis web, masyarakat memiliki akses yang lebih mudah dan cepat terhadap informasi kependudukan yang mereka butuhkan. Yang ketiga adalah akurasinya data. Sistem ini membantu mengurangi kesalahan data yang sering terjadi dalam pengurahan berbasis kertas.
Data ini juga integrasi dalam sistem pendukung pengambil keputusan yang lebih baik di lingkungan di Dukcapil ABC. Dan yang terakhir adalah pengikatan layanan publik. Sistem ini tidak hanya mempermudah pengolahan data untuk petugas, tetapi juga untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Yang dimana untuk saran yang dapat saya sampaikan untuk meningkatkan pelatihan intensif bagi para pengguna sistem baik dari pegawai di Dukcapil maupun masyarakat. Yang kedua adalah mengembangkan fitur tambahan seperti modifikasi, memperbaiki kesalahan pada sistem untuk meningkatkan jadwal perpanjang dokumen. Yang ketiga adalah meningkatkan keamanan data dari ancaman siber. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan pemeliharaan rutin. Melakukan evaluasi dan pemeliharaan secara rutin guna memastikan sistem tetap berjalan dengan lancar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.